Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, dan sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, penyakit, ekonomi, rumah tangga, ataupun yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Dan sahabat Pusaka Jawa, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari makar, perbuatan makar, baik oleh pasangan hidup, baik oleh teman kerja, baik oleh keluarga maupun yang lain-lainnya. Karena makar adalah perbuatan yang sangat sistematis dan sangat terselubung, ya. Intinya adalah untuk menghancurkan si target dengan brutal, seperti itu, sehancur-hancurnya. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman anda tolong sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Al Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah buat saya, dimana sedikit ilmu yang saya punya, saya hanya ingin membabarkan makna filosofi dari sebuah karya yang adiluhu, karya yang besar, karya yang fenomenal dan diakui oleh dunia, oleh UNESCO, bahwasanya Tosan Aji, terutama keris, itu adalah karya dari leluhur-leluhur kita yang memang patut kita banggakan. Nah, kita bicara tentang Tosan Aji, sahabat Pusaka Jawa. Tosan Aji terbagi menjadi 3 pecintanya. Ini versi Pusaka Jawa Official. Yang pertama, pecinta Tosan Aji yang suka dengan nilai esoterinya, artinya nilai antikannya. Ya, dia lebih senang kepada fisiknya saja, kemudian dari tangguh kira-kira pembuatannya utuh, bilanya utuh, kemudian sepuh atau disingkat dengan tus, tangguh, utuh, sepuh. Yang kedua adalah pecinta Tosan Aji dengan sisi esoteri, artinya dari sisi tuahnya. Dia lebih mengambil powernya, energinya, manfaatnya, ioninya. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, di pusaka atau di Tosan Aji itu pembuatannya atau pembikinannya berbeda dengan halnya senjata-senjata tajam yang pada saat sekarang dibikin. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu melalui berbagai macam cara. Pertama dengan cara yang dohir, jelas dengan seni tempa sang empu, dan juga yang kedua dengan sisi batin, yaitu dengan cara riadoh, tirakat, bahasanya wong Jawa tirakat. Ya, dengan cara prihatin, prieng batin. Dari bahannya itu biasanya itu terdapat 3 unsur, yaitu baja, besi, dan pamor. Pamor biasanya didapat dari batu meteor. Pada zaman dahulu leluhur kita sudah mempadu-padankan antara bumi dan langit dijadikan satu dan menjadikan satu bilah pusaka yang handal. Kita ketahui seluruh alam semesta ini bermanfaat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, itu menciptakan benda yang ada di alam semesta ini bermanfaat. Kadang kita tidak tahu ini bermanfaat karena kita tidak tahu ilmunya. Nah, leluhur kita itu sudah mengetahui kelebihan dari batu meteor, kelebihan dari baja, biji besi, itu dijadikan satu. Makanya Tosan Aji itu suka mengatakan perpaduan antara langit dan bumi, ya. Artinya Bopo Angkoso Ibu Pertiwi. Artinya dari angkasa jatuh ke bumi, diambil untuk bahan, kemudian baja dan biji besi kan memang dari bumi dijadikan satu. Dimana
menjadi satu kekuatan energi yang sinergi sekali. Karena setiap benda itu mempunyai energi. Dan sekarang pun bisa dibuktikan dengan alat, apa itu namanya? Ada alat yang untuk mengukur energi besi. Seperti itu, aku lupa ya. Nah, kadang sering lupa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, pencinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, yaitu suka dengan antikanya dan suka dengan bilahnya. Tentunya antara yang satu dan yang kedua maupun yang ketiga perawatannya berbeda-beda. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka yang super duper. Kenapa saya bilang bicaranya super duper? Pusaka ini cukup besar sekali, baik dari bilahnya, baik dari peksinya, dan ini panjangnya. Makanya saya bilang ini adalah pusaka super duper dan langka. Kenapa langka? Karena barangnya utuh, utuh, ya gitu. Artinya masih utuh, ya. Dan peksinya pun bisa satu rokok. Peksinya satu rokok, ya, karena mungkin mengikuti bilahnya. Nah, kita lihat barangnya apa jenisnya, kemudian makna filosofi dari keris itu apa sih? Jarang orang mengetahuinya. Nanti kita babar, mudah-mudahan Allah tidak memberikan lupa kepada saya. Kadang ketika saya setelah membuat video, aduh kok saya itu lupa disampaikan ya, karena memang saya menyampaikan apa yang ada di sini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Nah, kalau sahabat Pusaka Jawa lihat dari sini sudah terlihat jelas ya, dimana ini warongkonya saja tak ukur ya, warongkonya saja tak ukur berapa ini. Nanti biar sahabat Pusaka Jawa tahu, oh warongkonya aja panjangnya segitu. Warongkonya saja panjangnya 46 cm. Berarti ini adalah jenisnya keris corok. Ya, keris corok itu dihitung dari 40 cm sampai ke atas. Dan keris corok banyak dicari oleh para kolektor sekarang. Kenapa? Karena keberadaannya yang sekarang di pasaran susah. Apalagi kalau umpamanya keris corok yang mempunyai nilai lebih, baik dari segi pamor, baik dari segi bila. Yang paling penting ada biasanya bila. Bilanya utuh, tangguhnya jelas. Kalau kita lihat dari warongkonya, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah warongko apa yo? Ini jenisnya warongko Cirebonan, yaitu perahu kandas. Sahabat Pusaka Jawa mungkin bisa melihat seperti ini. Biasanya untuk warongko Cirebonan ini warnanya hitam. Nah, kalau kita lihat dari sini, sahabat Pusaka Jawa nih, ini sampai saya bingung untuk mencarikan mendaknya karena saking gedenya peksi. Kita buka, ya, tuh, gede kali, tuh, sama jari saya tuh ya kan, ini peksinya masih utuh, tebel, istimewa. Dan di sini di bagian pucuk di sini ada strip gitu ya, itu. Masa kok itu ada kembang melatinya? Iya, ben rame. Nanti saya jelaskan makna filosofi dari kembang melati ini ya, mudah-mudahan tidak lupa. Oleh sekarang aja lah, kenapa masyarakat Jawa itu di Tosan Aji diberikan kembang melati ya, mumpung nggak lupa. Pada peperangan antara Panembahan Senopati dengan Haryo Panangsang ya, ketika terjadi peperangan, kemudian Haryo Panangsang kena tombak di bagian perutnya ya, kemudian ketika sedang berperang kena tombak di bagian perutnya, dia ususnya terburai ya, kena tombak pleret yang pempunyaan dari Panembahan Senopati. Kemudian karena Haryo Panangsang memang satrio yang pinili, yang tangguh hebat, walaupun sudah terluka, ususnya ini kan keris nih, kerisnya kan keris setan kober ya, dikalungkan di sini biar tidak jatuh usus sambil berperang megangin. Ketika pada satu season Panembahan Senopati jatuh dari kudanya, kemudian Haryo Panangsang loncat nugruk jeret nindihi, dan ketika sudah Panembahan Senopati sudah di bawah,
mau ditusuklah keris itu. Kemudian ketika ditarik, dia lupa kalau ususnya taruh di sini, dikandungkan di sini. Akhirnya usus dia terpotong. Disitulah akhirnya Haryo Panangsang kalah dan meninggal. Nah, setelah peperangan berakhir, kemudian Panembahan Senopati melihat kegagahan Haryo Panangsang ketika melawan dirinya dengan usus terburai, kemudian di sini putih begagah. Nah, dari situ dia bicara kepada orang yang sekitarnya, anak cucuku nanti biar terlihat gagah, kerisnya dikasih melati, lambang dari usus yang terburai dari Haryo Panangsang. Walaupun juga ada lagi yang memang kadang untuk sebagai pemuliaan terhadap Tosanaji, artinya seperti dari segi sisi isoteri, ya. Ya itu ya, jadi jangan ini. Oke, sekarang kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, pusakanya cukup gede, big size, jumbo, super duper. Oke, kita ukur dulu panjang bilahnya. Nanti saya kedepankan, dekatkan dengan kamera. Panjangnya ini 42 cm, tergolong keris corok. Oke. Sekarang bilahnya tuh. Bilahnya besar sekali sahabat pusaka Jawa tuh. Ini mungkin di kamera kelihatan kecil ya, tapi ini bilahnya gede. Sekarang untuk mengetahui bilahnya besar atau tidak, kita di ujungnya saja wis, kita di bagian ujung. Ujungnya saja ini hampir mau 2 cm. Lebar ini hampir mau 2 cm. Kemudian di bagian tengah ini 2 cm setengah. Ya kan? Di bagian bawah sini sor-soran ini hampir 4 cm. Ini lebar sekali. Coba perbandingannya dengan telapak tangan saya tuh. Tuh. Kemudian kita ukur panjang gonjonya, sahabat pusaka Jawa. Panjang gonjonya ini hampir 10 cm. Ngeri kali. Lebar gonjo ini nih, ya, di bagian buntut urang ini hampir mau 2 cm pula. Dan kalau kita cermati dari sini, gede kali ini. Sirah cicaknya gede kali. Ya, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini adalah tergolong sampai mendaknya saja. Ini saya susah nyarinya karena peksinya masih gede. Ini harus pesenan. Harus pesen ke tukang mendak dibikinkan dengan lubang yang kalau untuk keris-keris yang biasa nggak bisa masuk. Karena peksinya sangat besar. Oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ya, ini adalah pucukan bilah Ngudup Gambir, ya, sahabat. Pucukan bilah ada 6, yaitu Ngudup Gambir, Ambututumo, Anggabah Kopong, Nyujen, Nugibineta, dan Mumyang. Oke, sahabat pusaka Jawa itu. Kemudian ini ikutnya dapur keris apa sih Mas Soho? Oke, kita hitung. Dapur keris apa? Coba kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5. Looknya look 5. Memakai gandik lugas atau polos, memakai pejetan, kemudian di bilahnya pun ini ngelimpah. Kalau kita raba kerasa ini ngelimpah. Ya, seperti ini. Ini adalah dapur keris Pulanggeni. Dapur keris Pulanggeni adalah dapur keris look 5. Ada dapur keris yang mengatakan keris Pulanggeni lurus, atau sebetulnya itu namanya Pulunggeni yang lurus. Cuman kadang antara A dan U agak rancu, maka ada yang bilang Pulanggeni lurus. Nah, ini adalah Pulanggeni yang look 5. Oke, ya. Kemudian sekarang kita bahas tentang pejetannya. Pejetannya ini adalah pejetan ambat bata rubuh, ya, seperti bata yang dibaringkan atau yang rubuh. Ada juga pejetan atau belumbangan, ada 2, yaitu bata rubuh dan adek bata. Oke. Kemudian kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo sepit rontal, ya, seperti daun ron yang dicapik-capik. Ron adalah daun, sepit itu disuek-suek, dicapik-capik, gitu, ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang dapur dulu. Lah, kita biasanya dapur bahasnya terakhir, tapi mumpung ingat
Dapur Pulanggeni adalah Pulanggeni mempunyai makna yaitu ratus. Menyan, dupa, hiyo. Itu Pulanggeni. Ya. Pulanggeni juga ada nama salah satu pusakanya Arjuna. Ya. Pusaka Arjuna juga ada yang bernama Pulanggeni, tapi bukan keris seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kenapa kok dapurnya dinamakan dapur keris Pulanggeni? Makna filosofinya apa? Agar kita, si pemilik dapur keris Pulanggeni itu dia itu berbau harum. Di lingkungannya dia jadi orang yang mulia. Jadi orang yang bisa memberikan contoh yang baik untuk lingkungannya, secara baik secara kepribadian maupun secara ekonomi. Dia bisa menjadi contoh, ya, suri tauladan. Keluarganya tentram, bahagia, materinya tercukupi, akhlaknya bagus, anak cucunya pun bagus. Jadi kita ketahui kemenyan, hiyo, ratus, ya, dupa itu kan ya, itu kalau kita bakar itu berbau wangi semerbak dan itu menjadikan kenyamanan, ya, menjadikan kenyamanan buat aromaterapi. Dan itu juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kesunahan, kebiasaan itu membakar buhur. Buhur kalau di sini ya menyan, ya ratus, ya kalau di Cina hiyo. Intinya untuk agar tidak bau apek, maka dibakarlah seperti itu. Ya. Kemudian seperti buhur yang wangi-wangi itu sebetulnya kesukaannya para malaikat, bukan bahasanya ngundang setan, tidak. Ina a'malu biniyah. Segala sesuatu tergantung niat. Ya, sahabat, kalau kita bakar dupa, bakar menyan, kita nggak punya buhur, punyanya menyan wangi, ya wis bakar aja dengan niat kita melakukan sunnah Rasul, kesunahannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mendapat pahala. Di samping mendapat pahala, wangi pula. Kan seperti itu. Ya, jadi orang hidup itu harus luas dan luwes, jangan kaku. Oh, menyan itu buat bakar, buat manggil jin, buat manggil setan. Lah, pun pahami gue tok sih. Coba kau baca kitabnya lebih banyak lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan gampang menjudge orang, itu tidak baik. Tidak semua orang seperti itu. Kadang niat ada di sini, ada di hati. Dengan niat kadang orang bisa pahalanya bisa melampaui orang yang baru niat saja loh ya, belum dikerjakan haliyah. Itu pahalanya melampaui orang yang mengerjakan haliyah perbuatan. Karena dia niatnya banyak. Ya, dengan umumnya datang dari mau sholat Jumat nih. Dengan orang yang sudah sholat Jumat sana, ternyata pahalanya kok orang A dan B berangkatnya sama. Beda pahalanya karena si A, kalau si B langsung udahlah saya mau berangkat sholat Jumat saja. Si A itu di jalan, saya mau sholat Jumat, nanti setelah di jalan ada batu tak singkirkan, ada pengemis tak kasih, terus nanti setelah masuk masjid saya sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah sebelum qobliyah Jumat dan lain sebagainya lah. Walaupun setelah di jalan tidak dikerjakan semua karena halangan telat dan lain sebagainya, tapi itu sudah mendapatkan pahala. Nah itu, oke ya. Jadi makna filosofi dari dapur Pulanggeni agar kita menjadi orang yang harum namanya, menjadi orang yang baik, didoakannya seperti itu. Jadi diharapkan si pemilik dapur keris Pulanggeni itu mempunyai akhlak yang bagus, menjadi suri tauladan. Jadi kalau kita punya dapur keris Pulanggeni, oh iya, kita harus jadi orang yang menjadikan orang yang dicontoh loh ya. Ya, Pulanggeni itu namanya kemenyan. Ketika dia dibakar atau ditempa oleh setiap masalah, dia tidak membalasnya dengan perbuatan yang tidak bagus. Dia malah semakin wangi. Dibakar dia semakin wangi, semakin semerbak. Ya, dia menunjukkan kualitas dirinya. This is I am. Kau sakiti aku, kau jahati aku tidak akan membalas dengan hal yang serupa, tapi aku akan balas kau dengan kebaikan.
Karena biasanya Surodiro Joyo Diningrat ya, artinya apa ya? Iya gitu ya. Artinya kejahatan akan kalah ketika kita balas dengan kebaikan. Surodiro Joyo Diningrat apa Dening Pangastuti. Pokoknya begitulah. Kalau saya salah minta maaf, lupa. Ya, oke. Jadi begitu. Dapur Keris Pulang Geni, makna filosofinya agar kita menjadi orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Ya, di tempat segala masalah pun dia menunjukkan kualitasnya, dia menjadi memang benar-benar orang yang baik. Jadi seumpamanya saya orangnya nggak seperti itu loh Pak Mas Oo. Ya mudah-mudahan dengan berkah doa dan dari sang empu ya, dari leluhur kita bisa berubah menjadi orang yang bagus seperti halnya Dapur Pulang Geni. Ya. Kemudian kita bahas tentang makna filosofi dari Luk 5. Makna filosofi dari Luk 5 adalah sebagian pecinta keris beranggapan tua atau angsar dari Dapur Keris Luk 5 adalah untuk memperlancar dalam berbicara dan orang yang diajak bicara terpengaruh. Luk 5 dulu banyak dipakai oleh para bangsawan. Dulu hanya para bangsawan saja yang boleh punya keris Luk 5. Jadi kalau dulu keris dipegang Luk 5 itu jelas itu orang-orang ningrat bahasanya seperti itu. Kalau sekarang kan sudah tidak. Ya, kalau dulu berarti umumnya ini Luknya Luk 5, oh kemungkinan besar ini adalah orang dalam. Orang ningrat seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi dengan Dapur Keris Luk 5 adalah tuahnya untuk lancar dalam berbicara dan mempengaruhi orang yang diajak bicara. Yang cocok apa? Bisa saja pengacara, bisa saja marketing, bisa saja penyanyi, bisa saja host, pembawa acara, bisa saja dalang. Artinya orang yang lebih banyak ketemu dengan banyak orang, lebih banyak berkomunikasi dengan banyak orang, ini cocok dengan Luk 5. Ya, agar dia ketika bicara mempengaruhi lawan bicaranya. Oke, sekarang kita lihat dari pamornya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau saya akan dekatkan di sini. Pamornya ini berbentuk dari pangkal sampai ke ujung, garis-garis yang lurus, kecil-kecil, tapi ada yang lurus juga ada yang terputus dan juga berkelok. Ya, ini adalah tergolong pamor ilining warih. Pamor ilining warih ada nama lainnya adalah Banyumili. Pamor Banyumili atau ilining warih tergolong pamor rekan, pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Pamor ilining warih atau Banyumili tergolong pamor pamor yang tidak pemilih. Artinya pamor siapa saja bisa memilikinya. Karena ada pamor yang memang yang pemilih. Nah, ini pamor ilining warih atau pamor Banyumili adalah pamor siapa saja boleh memilikinya, cocok. Tuahe apa Mas Oo untuk pamor ilining warih? Pamor ilining warih mempunyai tua atau angsar untuk memperlancar. Nah, bahasa memperlancar rezeki dan memperluas pergaulan. Ada dua. Memperlancar bahasanya begini, ketika kita hidup di dunia ini, ya, itu kadang ketika kita mencari sebuah rezeki ada orang sirik, sahabat Pusaka Jawa. Ya. Saya juga mengalaminya. Ada orang sirik dihambat rezekinya ben bangkrut, bisa setelah bangkrut stres matian juga meriang-meriangan. Nah, di sini pamor ilining warih atau Banyumili adalah untuk memperlancar. Yang tadinya lancar ternyata disumbat oleh orang lain. Ya kan, ben rezeki lancar, entah itu lewat maaf kalau yang jualan dihasut. Jangan barangnya itu di sana jelek begini. Ya kan? Oke. Tapi Allah akan memberikan balasan kepada orang tersebut dengan balasan orang lain, tidak ada yang membantahnya lagi ataupun orang yang dihasut tidak percaya. Nah, juga dengan cara halus lewat orang pintar biar rezekinya ketutup, seret tidak berkembang. Itu banyak terjadi. Mas Oo mengalami, ya saya mengalami. Tapi alhamdulillah masih Allah berikan perlindungan. Maka dari itu, sahabat Pusaka Jawa yang punya pusaka, pilihlah pusaka yang cocok sesuai dengan kebutuhan sahabat Pusaka Jawa.
Nek sahabat pusaka Jawa seorang petani ya bahasanya ya yang dibutuhkannya cangkul, ya dudu senapan kan seperti itu. Dan gatel kali saya ini hidungnya, tapi bersih loh. Ya, kemudian untuk memperluas pergaulan. Ya, ketika pergaulan kita luas, korelasi dengan rezeki sangat erat. Ya, insya Allah juga rezekinya makin lancar. Nah, kalau masuk saya rezekinya lancar, punya Banyu Mili bagaimana? Lebih lancar lagi, lebih brol lagi. Banyu Mili artinya air yang berjalan. Sifat air itu, sahabat pusaka Jawa, yang perlu Anda ketahui, itu pantang menyerah dan tidak akan mundur. Air tidak akan menoleh kepada yang belakang. Ketika sudah lewat, ya sudah lewat, dia tidak akan balik lagi. Ya, kemudian apapun yang ada di depan, dia cari jalannya. Ketika ada batu dia berkelok, ada celah sempit dia pun masuk. Itu air. Kemudian air juga dimanapun berada menjadi rahmat. Air itu ketika masuk ke tanah yang gersang menjadi subur, ditumbuhi tanaman, adanya kehidupan. Air sumber kehidupan, air rezeki. Ya, makanya saya juga paling senang menjadi air, sifat yang air. Jangan sifat-sifat yang lain. Saya paling senang menjadi air. Jadi makna filosofi air sangat dalam. Ya. Dengan air jatuh di bumi, tes jadi hujan, ya. Karena airnya banyak, air jadi hujan namanya. Itu menciptakan satu suasana yang adem. Ya, tanaman-tanaman merasa terpenuhi kebutuhan dahaganya, bahasanya kan seperti itu. Manusia pun bisa mengambil manfaat untuk bersuci, untuk minum, untuk masak dan lain sebagainya. Ya, jadi di sini tuah atau angsar dari Ilining Wari atau Banyu Mili adalah untuk memperlancar rezeki dan juga memperluas pergaulan. Paham sampai di sini ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang besinya. Kalau kita lihat dari besinya, ini besinya hitam kemerah-merahan, ini jenisnya besi ambal. Ya, besi ambal biasanya diambil dari gunung, sahabat pusaka Jawa. Tua atau angsar dari besi ambal adalah untuk menarik pusaka yang lainnya. Maksudnya menarik pusaka yang lain bagaimana? Biasanya mempunyai energi. Ya, entah itu datang dengan sendiri, dikasih orang kan datang dengan sendiri pula ya. Entah itu ketepluk nemu dewek yang dalan, bahasanya. Ya, entah itu kita jadi memahari, entah itu kita barter, pokoknya kita nanti bertambah banyak pusakanya secara tidak langsung, karena energi dari besi ambal itu menarik pusaka-pusaka yang lain. Bahasanya kena bibit lah ya, besi ambal itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita lihat dari pasikutannya. Ini jenisnya tangguh mana sih? Coba, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari pasikutannya yang demes, besinya agak keputihan, sahabat pusaka Jawa, ya kan. Kemudian pamornya gaji, ini kan pamornya seperti ini, seperti gaji kayak di baso, menancap pada bila itu pandas, bila kerisnya ujungnya juga tidak terlalu runcing. Ini ujung dari ini tidak, gandiknya yang pendek, ini dengan ukuran seperti ini, pendek kemudian miring, ya. Kemudian gonjonya sepitrontal, ini gonjonya sepitrontal, ya. Kemudian ini sirah cicaknya pendek. Anda lihat di sini, sirah cicaknya pendek. Gulu netizen, gulu netizen, Mike Tyson kan pendek. Nah, ini sama. Ini adalah tangguh-tangguh Blambangan. Kita ketahui kerajaan Blambangan tergolong kerajaan yang lumayan besar. Ya lumayan lah, karena waktu itu Mojopahit ada, Blambangan pun ada. Bahkan kerajaan Blambangan waktu itu yang dipimpin oleh Adipati Menak Dadaliputi sempat membuat geger Mojopahit karena pusaka Mojopahit hilang, Sumelang Gandring, pusaka Sumelang Gandringnya, dan ditemukan di Blambangan lewat Pangeran Sedayu atau Supagati. Di sana nyamar kan, ceritanya panjang, sudah sering saya ceritakan. Berarti kerajaan Blambangan itu mungkin kalau sekarang letaknya adalah di Banyuwangi. Kita ketahui Banyuwangi adalah ada salah satu suku, yaitu suku Osing. Orangnya sakti-sakti. Blambangan sakti-sakti. Blambangan itu susah ditaklukkan loh. Ditaklukkan bisa setelah eranya Sultan Agung kalau tidak salah. Mataram aja Panembahan Senopati nggak bisa menaklukkan kalau nggak salah Sultan Agung. Ya. Dan itu pun lewat jalur pernikahan akhirnya.
bupati siapa menikahi itu, ya kan. Nah, kemudian sahabat pusaka Jawa di Belambangan banyak empu-empu yang yang masyhur. Ada empu tadi Supagati atau Pangeran Sedayu pindahan dari Mojopahit yang waktu itu memang sengaja mempunyai misi untuk mengambil pusaka kerajaan Mojopahit. Ada Empu Supagati, Empu Pitrang, Empu Singkir, kemudian ada Empu Surawisesa, ada Empu Luwuk, ada Empu Tembarok, ada Empu Mendung. Berarti ada sekitar 7 empu yang memang terkenal. Ya pastinya di satu kerajaan pasti empunya banyak ribuan. Cuman mungkin yang tercatat dan yang terkenal dalam buku ya tadi 7, Empu Mendung, Empu Tembarok, Supagati atau Pangeran Sedayu, kemudian Surawisesa, Luwuk, kemudian Pitrang, kemudian Singkir. Ya, kemudian kalau Empu Singkir juga dulu pernah di Tuban. Jadi empu dulu kan pindah dari kerajaan satu ke kerajaan yang lain. Ya, jadi ini adalah estimasinya Tangguh Belambangan, cukup tua pula. Barangnya pun istimewa, tebel, gede, gagah, panjang pula. Wis pokoknya di orang kewong mungkin dhuwure sekitar 2 meteran, gede dhuwur, medeni lah ya. Seperti itu ya, bukan 180 lagi, ini 2 meter udah gede, sudah tinggi, gede pula, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris Pulanggeni ini adalah besar harapan agar sang pemilik keris Pulanggeni dengan pamor Banyumili ini atau Ilining-Wari mendapatkan keharuman dalam hidupnya, menjadi orang yang akhlaknya bagus, ya, kemudian lancar rezekinya, segala hambatan-hambatan yang ada, sumbatan-sumbatan rezeki yang dibikin orang ataupun memang dari takdirnya memang seperti itu takarannya, tapi dengan ditambah dengan doa-doa dari sang empu leluhur kita itu agar lancar, kemudian pergaulannya pun menjadi luas, ya, omongannya itu mempengaruhi lawan bicaranya. Ketika dia berbicara orang banyak terkesima, nurut, seperti itu, ya. Kemudian dia bisa, mudah-mudahan pusakanya bertambah terus karena di sini ada besi, bahannya adalah besi ambal. Ya, sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan satu tambahan ilmu, ya, bahwasanya Pulanggeni ternyata adalah ratus atau kemenyan atau hiu atau dupa, mungkin kalau di Arab bukhur, ya. Dan Pulanggeni juga salah satu pusaka dari Arjuna, walaupun tidak ada hubungannya karena pusakanya Arjuna kan bukan keris, ya, sahabat pusaka Jawa. Yang namanya dapur yang Pulanggeninya pusaka itu bukan keris. Oke, dari saya itu saja, sahabat pusaka Jawa. Apabila salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin request nama dapur silakan komentar di dapur kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada dapat PR, jika ada maafkan minta dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.